tahu siapa diri kami ini. Engkau tahu sedalam apa iman kami kepadamu. Engkau tahu apakah kami murid-Mu atau kami hanya penggemar-Mu. Tolong kami. Kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali saya menyapa buat kita, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya tidak memakai masker. Saya sehat, sangat sehat. Tidak batuk dan tidak pilek. Jadi aman buat kita. Kita belajar saat ini dari Injil Lukas. Pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-57 hingga 62. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-57. Nanti Bapak Ibu 58. Demikian selanjutnya. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita. Lukas 9, saya ayat 57. Bapak Ibu dan Saudara sekalian ayat 58. Kita selesaikan hingga ayat yang ke-62. Mari. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi ialah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi berbahagialah kita bukan saja membaca, merenungkan, tetapi kemudian melakukannya. Saudara-saudara, sebagai seorang driver gitu ya. Tentu saja dalam beberapa hal saya membutuhkan konsentrasi, fokus. Khususnya kalau saya lagi nyetir itu nggak bisa pelan masalahnya saudara. Nggak bisa pelan. Jadi saya harus fokus. Tapi saya punya masalah. Co-driver saya di sebelah saya sering kali yang bilang, "Awas, awas, 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 awas. Awas, rem, 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 rem. Crash, 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 crash. Wow, papa." Waduh saudara, itu saudara bisa bikin jantung copot ya. Selalu saya mengatakan begini, "Mah, lebih baik ya tidur deh. Papa nggak mungkin nyetir ini kemudian nubrukin mobil. Nggak mungkin. Aku juga akan hati-hati." Saudara, fokus itu apa? Fokus, saya mencoba merangkumkan dari berbagai definisi. Fokus itu adalah bagaimana kita tetap tertuju kepada apa yang di depan kita. Lalu kemudian bagaimana kita dapat mengelola data apa yang kita lihat. Karena di depan kan banyak saudara ya, banyak hal. Kita nyetir tadi contohnya, di depan itu banyak saudara. Ada mobil, di depan kita mungkin ada truk, ada sepeda motor, ada lobang, dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak data yang kita lihat. Namun saudara, orang yang fokus artinya tetap memberikan satu perhatian untuk bertindak. Artinya kalau kita sudah mengarah ke sana, saudara, kita akan terus mengarah ke sana. Kita akan terus tertuju ke sana. Meskipun banyak hal kita tahu kapan kalau kita nyetir, kapan waktunya ngerem, kapan juga waktunya untuk ngegas. Saudara-saudara, saya ingin menggambarkan gambaran ini adalah untuk perjalanan hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Perjalanan iman kita itu banyak hal yang membuat kita itu bisa kehilangan fokus kepada Kristus.
Sekali lagi banyak hal yang membuat kita menjadi kehilangan fokus kepada Kristus. Ada banyak hal yang bisa menggeser fokus dan perhatian kita dari Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari, ternyata kita tidak lagi menempatkan Kristus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Saya menuliskan tanpa kita sadari, seakan-akan memang kita gak ada masalah, kita doa, baca Alkitab, kita hari Minggu datang ke gereja. Tapi saudara, ternyata sesungguhnya kita sudah kehilangan yang terutama di dalam kehidupan kita. Fokus untuk mengasihi Kristus karena yang kita lakukan adalah sebatas kewajiban. Tanpa kita juga sadari, kita men-split kehidupan kita antara dunia rohani dengan dunia non-rohani. Antara yang fisik dengan yang namanya spiritual. Kalau kita pergi ke gereja, mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja, saudara, kita rasanya lebih saleh. Rasanya kita itu lebih merasa ini loh dekat kepada Tuhan. Setiap event spiritual itu membuat kita jadi cinta, rasanya dekat sekali sama Tuhan. Tetapi itu sangat berbeda ketika kita di dalam dunia kerja kita. Kita menjadi pribadi yang lain. Ketika kita di dalam dunia sekuler, kita merasa saudara-saudara kehidupan kita, ya sekuler itu seperti itu, orang lain melakukan seperti ini, ya aku ikut karena semuanya seperti itu. Jadi saudara, kita tanpa kita sadari, kita men-split. Begitu salehnya ketika kita berbicara soal rohani, tetapi begitu buruknya kehidupan kita di dalam kehidupan sekuler. Padahal saudara, Tuhan memanggil kita bukan seperti itu. Bukan untuk kemudian dipisah-pisahkan antara yang rohani dengan yang ada di dunia ini. Kita masih tinggal di dalam dunia, artinya kita harus menunjukkan kerohanian kita di dunia ini. Sepanjang kita masih diberikan nafas kehidupan, kita harus menyatakan iman kita. Sehingga orang lain juga bisa mengenal Kristus melalui kita. Panggilan kita yang sesungguhnya adalah menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun juga kita berada, bahwa saya adalah murid Kristus. Saudara, kita tidak benar-benar mengerti dan memahami arti sebagai murid Kristus kalau kita kemudian membagi-bagikan dan memilah-milah kehidupan seperti ini. Kita membaca dalam konteks bacaan kita hari ini, seluruh di dalam Injil Lukas, khususnya pasal yang ke-9, konteksnya itu berbicara seperti ini. Yesus sudah 2 kali memberitahukan kepada para muridnya apa yang akan terjadi dengan dirinya. Yesus menyatakan bahwa dirinya akan ditolak, dia akan dimusuhi, bahkan kemudian dia akan disalibkan 2 kali. Itu di dalam pasal ini saja, yaitu pasal 9 ayat 22 dan ayat 44. Yesus dengan tegas menyatakan apa yang akan terjadi dengan dirinya saat dia berada di Yerusalem. Saudara, Yesus sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya di Yerusalem, tapi Yesus tetap fokus menuju ke sana. Ia juga mengajar kepada para muridnya, para pengikutnya, bahwa syarat pertama untuk mengikut Yesus adalah penyangkalan diri dan memikul salib. Ayat 23 di dalam pasal yang 9. Jadi ketika Yesus berkata, aku akan disalibkan, aku akan ditolak. Pada waktu aku di Yerusalem, Yesus tetap fokus dan pergi ke sana. Di sisi lain dia ingin mengajarkan para muridnya, kalau kamu memang mau menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib. Nah, dalam bacaan kita hari ini ada 3 orang yang berbicara dengan Yesus. Saudara, ada 3 orang yang sudah berbicara. Tapi sesungguhnya saudara, sebelum masuk ke sana kita selalu memberikan satu perhatian atau kemudian memberikan satu excuse. Bahwa kegagalan kita seringkali nggak bisa fokus kepada Kristus karena memang kita nggak memahami ikut Yesus itu penting apa enggak sih?
Saudara, mungkin kita masih penting, tetapi apakah Yesus yang terpenting di dalam kehidupan kita? Apalagi kita sebagai muridnya, saudara. Nah, mari kita kembali melihat, saudara, dengan 3 orang ini, saudara. Apa yang terjadi dengan mereka? Saudara-saudara, menarik sekali kita melihat 2 orang itu dengan sukarela mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang seorang itu memang dipanggil oleh Yesus, diajak. Saudara, ketika membaca bagian ini, kita tidak menemukan jawaban dari ketiga orang ini. Sekali lagi, tidak menemukan jawaban dari ketiga orang ini. Alkitab juga tidak memberitahukan kepada kita apa yang terjadi dengan mereka. Ketika Yesus berkata, mengajak mereka, ketika mereka ingin meminta mengikut Yesus. Saudara, tetapi tahukah bahwa Injil Lukas ditulis supaya kita merenungkan apa yang ia ingin maksudkan buat para pembacanya pada waktu itu. Saudara, ketiga orang ini tidak memberi tanggapan, oke, tetapi Lukas ingin menyampaikan kepada saya dan saudara. Coba itu tanyakan kepada dirimu sendiri. Coba ikut tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah saya mengikut Yesus secara total atau saya hanya sambil lalu mengikut Yesus? Apakah saya ini adalah murid Yesus ataukah saya hanya penggemar Yesus? Apakah saya ini adalah orang yang sungguh-sungguh murid sejati atau saya hanya penggembira saja? Inilah yang ingin disampaikan oleh Lukas dalam bagian ini. 3 orang itu tidak memberikan jawaban. Tidak ada respon, tidak ada kelanjutan ceritanya. Tapi sesungguhnya jawabannya adalah saya dan saudara ketika saudara percaya dan menjadi pengikut Yesus. Pertanyaan yang sama. Apakah saya penggemar? Apakah saya penggembira saja? Ada perbedaan, saudara, antara minat dengan komitmen. Sekali lagi, ada perbedaan antara minat dengan komitmen. Ketika saya tertarik atau minat terhadap sesuatu untuk melakukan sesuatu, maka saya akan melakukan yang saya minati tadi, maka saya akan melakukan hanya jika keadaan memungkinkan. Misalnya, kalau saya lagi mood, ya saya akan mengerjakan. Itu minat namanya ya. Saya minat untuk misalnya nonton Wakanda gitu ya. Minat. Minat, saudara. Tetapi sikonnya nggak memungkinkan. Jadi nggak usah nonton juga nggak apa-apa. Gitu ya. Itu namanya minat, ngerti ya? Minat. Komitmen itu apa? Komitmen itu sebaliknya, saudara. Komitmen itu adalah sesuatu kita fokus untuk mengerjakan itu. Apapun situasinya, apapun kondisinya, berapapun harganya, orang yang komitmen tetap pergi. Saya, waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya tetap bukan minat kepengen pulang. Gak minat lagi, bukan minat lagi. Saya pengen pulang. Walaupun tidak mungkin menembus penyeberangan. Dan benar. Tapi saya mengatakan saya harus pulang untuk menguburkan. Dan benar, saudara. Pada waktu itu sedang ketat-ketatnya prokes. Dan tidak ada penyeberangan mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tidak ada. Kecuali hanya mobil-mobil yang membawa bahan makanan. Saudara, Tuhan buka jalan. Ada seorang polisi yang mengatakan ini meninggal, aduh Bapak harus mencari 5 tanda tangan, yaitu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan dan ASDP. Bapak pasti bisa nyebrang. Di mana carinya? Dia tunjukkan kantornya di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Saya mulai jam 2 pagi, penyeberangan baru bisa jam 6 pagi, saya jam 5 pagi bisa nyebrang. Saudara-saudara, itu namanya tekad, bukan minat. Seperti tadi saya mengatakan, orang yang komitmen
akan tetap fokus apa yang ada di depannya, apa yang mau dikerjakannya, dan dia tahu resikonya, dia tahu harga yang harus dibayar, dia tetap maju. Ketiga orang ini, saudara, semuanya berpikiran sama. Ketiga orang ini semua pikirannya sama. Mereka punya pikiran yang baik, yaitu apa? Mengikut Yesus itu baik, bener gak? Mengikut Yesus itu baik. Dua dari mereka itu secara pribadi ngomong kepada Yesus, mengungkapkan keinginan mereka untuk mengikut Yesus. Kemungkinan dua orang ini adalah orang yang ikut Yesus kemana pergi. Lihat, wah ada mukjizat di sana, wah ada pertolongan di sana. Wah, di sana bisa makan gratis. Wow, Yesus luar biasa. Sehingga saudara, dua orang ini kagum. Lalu kemudian dia berkata tadi di ayat 57, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi sementara mereka ingin mengikut Yesus, dan itu dianggap penting sama mereka, dianggap baik sama mereka. Tapi saya boleh mengatakan, ternyata mereka tidak memandang Yesus sebagai yang paling penting. Mereka tidak melihat Yesus sebagai yang terpenting di dalam kehidupan mereka. Ada faktor-faktor lain yang sedang dipertimbangkan oleh mereka. Yesus sesungguhnya mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Yesus tahu apa yang menjadi fokus mereka pada saat mereka ingin mengikutinya. Mari saudara, kita melihat apa yang terjadi dengan mereka. Ikut Yesus baik, penting. Tetapi ternyata bukan yang terpenting menurut mereka. Mari saya lihatkan. Dari ayat yang pertama misalnya saudara. Orang yang pertama ingin mengikut Yesus di dalam ayat 57. Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Oh, so sweet sekali ya saudara. Aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Wah, saudara, kalau saya digituin, aduh, engkau orang yang sangat baik. Tapi saudara, lihatlah, orang yang pertama ingin mengikut Yesus, tetapi fokusnya bukan Yesus. Kenyamanan fokusnya. Loh Pak, kok tahu tafsiran? Tidak. Lihatlah ayat berikutnya, Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudara, Yesus ingin menunjukkan apa yang telah dia katakan di dalam pasal 9 ayat 23 tentang mengikut dia, yaitu memikul salib, menyangkal diri. Tetapi saudara, orang ini ikut, tapi motivasinya adalah untuk kenyamanan. Orang ini tidak mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Dia tidak memikirkan kesulitannya, penolakannya, penganiayaan yang pasti akan terjadi pada waktu itu. Orang ini tidak mikir. Yang dia pikir adalah kenyamanan. Karena melihat Yesus memberikan kenyamanan. Pandangannya terlalu ideal. Pandangannya adalah glamor tentang mengikut Yesus. Dan tentu saja itu akan mendatangkan kenyamanan buat dirinya sendiri. Saudara, banyak orang memang mengikut Yesus adalah supaya diberkati. Berdoa supaya diberkati. Baca Alkitab supaya diberkati. Ke gereja supaya diberkati. Tapi saya mengatakan berkatnya apa yang saudara bayangkan kita ngomong diberkati? Tentu saja berkatnya materi, bukan? Saudara, bukan itu namanya kenyamanan. Yesus sudah memberkati kita melalui kematiannya. Saudara, orang ini hanya mencari kenyamanan. Banyak orang percaya hanya mencari kenyamanan. Kesembuhannya lah, kesejahteraannya, kedamaiannya, macam-macam saudara. Masing-masing orang punya kebutuhan masing-masing. Itu untuk mewakili orang yang pertama. Orang yang kedua bagaimana ketika Tuhan berkata. Saya lanjutkan ke ayat 60 dulu saudara ya. Karena yang bagian ini jawabannya di situ.
Ketika orang ini ikutlah aku, orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nih perkataan Yesus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku, orang ini menunda waktu cukup lama, saudara. Alasannya adalah aku akan menguburkan dulu orang tuaku. Mari kita memikirkan jawaban dari orang ini. Saya mau tanya, apakah bapaknya sudah meninggal enggak, saudara? Menurut saudara, ketika dia mengatakan, izinkan aku pergi menguburkan bapakku. Saya mau tanya, pada waktu dia menjawab ini, bapaknya sudah mati belum? Bapaknya sudah mati belum? Belum. Kalau bapaknya sudah mati, dia nggak mungkin ada di situ, betul? Kalau bapaknya udah meninggal, nggak mungkin dia ingin bertemu dengan Yesus. Itu anak walat, anak durhaka. Bapaknya mati mau dikuburkan kok dia malah jalan-jalan ikut Yesus. Dalam arti saudara ikut rombongan orang-orang. Bapaknya masih hidup. Tetapi orang ini berkata demikian loh. Tuhan, aku mau ikut engkau tapi izinkan dulu ya. Aku tinggal sama orang tuaku dulu sampai bapakku nanti itu meninggal dunia. Sekarang aku mau merawat dulu bapakku. Nanti kalau bapakku sudah mati, baru aku akan mengikut engkau. Pertanyaannya lagi saudara. Kapan bapaknya mati? Itu pertanyaannya. Kecuali dipotas. Kecuali dicekik. Kan tentu saja karena dia bertanya dalam budaya mereka nggak mungkin karena mereka tahu hormatilah ayah dan ibumu. Saudara mereka memegang teguh loh hukum ini nggak mungkin. Nggak mungkin saudara-saudara kemudian ingin melenyapkan orang tuanya. Enggak. Yesus pun ketika menjawab biar orang mati menguburkan orang mati bukan untuk mengajak orang yang mengikut dia jadi kualat kepada orang tua. Itu artinya kalau Yesus seperti itu artinya Yesus sudah melanggar daripada hukum Taurat sendiri. Untuk menghormati ayah dan ibunya. Jelas. Yesus bukan itu maksudnya. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran orang ini karena fokusnya bukan kepada Yesus. Penting ikut Yesus, baik ikut Yesus. Tetapi Yesus tahu, aku tidak terpenting di dalam hatimu. Sekali lagi Yesus tahu kepada orang yang kedua ini dan ingin berkata sesungguhnya aku tidak terpenting bagi kamu. Karena kamu menunda waktu. Dalam sebuah pelayanan berapa kali saya itu memang diajakin untuk nginjilin orang, saudara. Kadang-kadang majelis atau pengurus mengatakan, Pak itu diinjilin Pak, itu keras kepala. Saudara-saudara, banyak kan orang akan mengatakan, nanti ya Pak ya, kalau si ini sudah meninggal. Jadi saya pikir, kapan meninggalnya ya? Gitu ya. Saudara-saudara kadang-kadang memang orang itu saya mau nanti ya aktif ke gereja, saya nanti aktif mau melayani kalau nanti misalnya pekerjaanku sudah beres ya Pak ya. Pertanyaannya sederhana, kapan pekerjaanmu beres? Nanti ya Pak ya kalau anak-anakku udah gede aku akan melayani Tuhan. Kalau sudah gede ngurusi cucu masalahnya, ngurusin mantu masalahnya, betul enggak? Nanti ya Pak ya, kalau semua anak-anak udah nih tinggal nggak ada siapa-siapa, aku akan aktif deh di gereja. Kalau masih umur panjang, kalau dipanggil Tuhan. Saudara-saudara orang yang ketiga bagaimana? Orang yang ketiga sama saudara. Orang yang ketiga adalah memberikan alasan. Meminta waktu sesaat karena dia lagi fokus dengan sesuatu yang dia kerjakan. Aku akan mengikutimu tetapi Tuhan, tetapinya ini saudara. Yang kemudian Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Maksudnya begini, para pembajak pada waktu itu, pada waktu membajak ya saudara, ada kerbaunya. Membajak saudara, di depan dia itu biasanya ada pohon, dia patokannya ada pohon,
atau kemudian ada satu patok, sehingga ketika dia membajak ladang atau sawahnya, dia fokusnya ke situ saja, saudara. Fokusnya ke situ. Untung zaman itu nggak ada HP loh, saudara. Bayangin, saudara, dia membajak sambil terima WhatsApp. Wih, ini kok cerai, lah ini kok kawin lagi. Wah, ini, saudara, itu bajaknya ke sana kemari, saudara. Ngerti maksudnya ya? Orang pada waktu itu, saudara, ketika Yesus mengatakan dengan memakai analogi pembajak sawah ini, orang itu udah paham. Membajak, di sana ada satu patok atau pohon, jadi dia kenceng, saudara. Kenceng untuk lihat, karena patokannya itu. Saudara-saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa ini orang mau ikut Yesus, tetapi dia ingin mengatakan, izinkan aku pamitan. Dalam arti ini, saudara, masih ada sesuatu yang aku kerjakan. Tunggu sesaat. Masih ada, aku masih kesana dulu lah. Aku sebentar aja. Ini nggak nunggu mati lagi. Sebentar, aku masih ini. Aku masih ini. Itu alasannya, saudara. Sehingga Tuhan mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain, para pengikut Yesus harus benar-benar fokus kepada tujuannya. Seorang murid harus memusatkan pandangannya hanya tertuju kepada Yesus Kristus dan tujuannya. Ia harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Disitulah awal dari seorang murid sejati. Terlepas dari profesi apapun, pekerjaan apapun yang dialami, dimiliki oleh para murid. Tetapi para murid diarahkan, tujuan utama hidup mereka adalah untuk terus-menerus mengenal Yesus dan membuat Yesus dikenal oleh orang lain. Sekali lagi, mereka harus meninggalkan profesi mereka dan kemudian fokus kepada Kristus, karena ini panggilan murid. Fokus kepada Kristus supaya mereka semakin mengenal Kristus, memuliakan Kristus, dan Kristus dikenal oleh orang lain. Lihat nih, dikenal oleh orang lain. Saudara-saudaraku, mengapa kita harus fokus kepada Kristus, bukan yang lain? Mengapa? Mengapa saya harus fokus kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Karena Dia adalah pencipta kita. Dia adalah perancang agung kita. Dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Dia memegang semua kendali atas hidup kita. Dia memegang semua kunci pengetahuan, kebijaksanaan, hikmat di dalam kehidupan manusia. Kita ini dirancang pada awalnya adalah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Lihatlah Adam dan Hawa memiliki relasi kedekatan dengan Tuhan begitu akrabnya. Ketetapan hati untuk fokus kepada Tuhan itu membuat hidup kita akan selaras dengan maunya Tuhan. Sama seperti seorang pembajak, dia akan mematokkan dirinya, apa yang dia kerjakan kepada pohon atau patok yang ada di depannya. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, patokan kita adalah Kristus karena Dia adalah perancang yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Manusia bisa merancangkan segala sesuatu, tetapi Tuhan yang menentukan. Benar? Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Dan saya banyak mendengar orang yang masih umur 34, 35, 36 sudah dipanggil Tuhan. Padahal dia sudah merancangkan. Dia merancangkan anaknya nanti studi di mana, sekarang bagaimana, semua dirancangkan. Tapi kalau dia pergi, bagaimana rancangannya? Ketika kita menata sesuatu, kita juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Ketika saudara mungkin membaca berita akan terjadi mega gempa, apa yang saudara pikirkan? Saudara, kita nggak pernah tahu sesungguhnya kehidupan kita. Tetapi Dia adalah perancang kita, Dia lebih mengetahui. Keputusan untuk berfokus kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita itu dapat menolong kita untuk membuat sebuah keputusan yang baik dan benar. Sekali lagi, dalam kehidupan kita itu banyak hal yang harus diputuskan, betul enggak? Kerjaan ini diputusin, kasus ini diputuskan, ngurusin anak harus memutuskan. Mereka mau cari jodoh, kita juga diberikan pertimbangan, kita juga harus memutuskan. Semuanya membutuhkan keputusan, saudara.
Keputusan yang berpusat kepada Kristus. Itulah yang akan menolong kita, keputusan itu jadi baik dan benar. Karena keputusan baik belum tentu benar juga. Baik sih keputusannya, tapi seringkali juga jalannya nggak benar. Baik dan benar. Kristus harus menjadi fokus bagi setiap orang percaya. Kristus adalah pusat kehidupan saya dan saudara. Karir dan pekerjaan saya harus tunduk kepada kehendak Tuhan dan tujuan daripada kerajaan Tuhan. Saya ngobrol dengan seseorang. Dia menanyakan, Pak, apakah semua harus sekolah teologi ya untuk bisa melayani Tuhan? Saya mengatakan, kalau memang kamu dipanggil oleh Tuhan, silakan kamu masuk sekolah teologi ya. Tetapi kalau memang kamu dipanggil untuk menjadi bisnismen, jadilah bisnismen Kristen yang takut akan Tuhan. Sehingga kamu dalam mengambil keputusan apapun, fokusnya kepada Tuhan. Karena pekerjaanmu ini adalah pekerjaan miliknya Tuhan. Saudara-saudara, meskipun keluarga, kita memiliki keluarga juga. Keluarga bagaimana Pak? Sama, kehidupan keluarga saya harus juga berpusat kepada Kristus dan melayani Dia. Ketika saya melayani istri, istri melayani suami, ketika kita mendidik anak, membesarkan anak, anak taat kepada orang tua, semuanya itu di dalam sebuah relasi keterikatan. Apa? Melayani Tuhan. Jadi saya membesarkan anak karena saya mengasihi Tuhan, anak titipan saya. Ketika anak mengasihi orang tua, dia tahu bahwa melalui orang tuanya dia dibesarkan. Ada kasih Tuhan melalui orang tuanya. Walaupun maaf, orang tuanya sangat mengecewakan dirinya. Lalu bagaimana Pak dengan waktu luang saya? Namanya healing tipis-tipis lah. Kita seringkali juga kepengen healing tipis-tipis ya. Saya nggak tahu healingnya saudara, ada yang suka mancing, ada yang suka bengong. Saya yakin itu bukan keputusan waktu luang. Tapi waktu luang saudara nggak tahu kemana saudara. Ada orang yang menyalurkan hobinya untuk mengisi waktu luangnya. Nggak apa-apa sih, healing tipis-tipis juga nggak apa-apa saudara. Tetapi ingat, waktu luang saya bukan milik saya sesungguhnya. Bukan untuk saya pakai sesuka hati saya, bukan itu. Tetapi saudara, waktu luang saya serahkan kepada Tuhan Yesus dan tujuannya. Sehingga ketika saya healing tipis-tipis, kemudian besok saya kerja, saya punya semangat baru. Saya punya gairah baru untuk mengerjakannya. Sewaktu kami masih tinggal di Singaraja, itu setiap bulan Juni, Juli, Agustus, itu ada satu yang namanya wadah, YWAM wadah waktu itu ya saudara, saya kenal. Itu ada anak-anak pemuda dan pemudi dari Amerika yang ke Bali. Mereka punya waktu cuma biasanya 3 minggu biasanya. 3 minggu datang ke Bali. Nah, beberapa kesempatan mereka itu datang ke Singaraja, lalu kemudian bermain ke gereja. Dan gereja yang Singaraja menjadi base camp-nya untuk mereka. Mereka nggak nginep sih, mereka nginep ya di sana. Lalu saya tanya sama mereka begini, ngapain kamu ke Bali? Ya yang dia pernah mengatakan, ya kami ingin melihat Bali, kepingin jalan-jalan Bali. Tetapi sebetulnya bukan itu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan di Bali? Kami mau memberitakan Injil Tuhan di Bali. Wow, apa yang kamu lakukan? Nah saudara, mereka melakukan dalam 3 minggu ini namanya short mission ya. Jadi mereka itu ngajarin anak-anak di kampung itu bahasa Inggris. Ngajarin bahasa Inggris. Alkitabnya pakai bahasa Inggris di sebuah kertas begini saudara. Lalu kemudian anak-anak diajak untuk menerjemahkan. Dengan cerita-cerita Alkitab yang menarik. Saudara, tempat kami waktu itu menjadi base camp mereka. Tapi mereka nggak tidur tempat kita. Mereka menjadi base camp. Mereka juga seringkali saya ajak ke Pupuan, ke Karyasari pada waktu itu. Karena mereka cuma punya waktu 3 minggu. Saya mengatakan, lu jauh-jauh ya dari Amerika. 3 minggu, mbok ya ke Kute, kemana gitu ya. Tapi mereka mengatakan, enggak. Kami mau memberitakan Injil Tuhan. Sehingga kami balik, kami punya semangat lagi untuk memberitakan Injil. Ingat saudara, ingat. Fokus utama kehidupan Kristiani adalah menjalani dan menikmati proses bersama dengan Tuhan setiap hari supaya kita bisa berserah kepada Tuhan dan kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Itu fokus utama kita.
Jadi nikmati prosesnya saudara. Nikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Ingat Kristus sudah menyerahkan dirinya di kayu salib. Agar kita tidak perlu menghadapi murka Allah karena dosa-dosa kita. Yesus memanggil kita saudara untuk berbalik dari keegoisan. Dan dosa kita lalu mengikut Dia. Ingat saudara, Yesus itu tetap fokus mengerjakan misi dari Bapaknya. Dia tetap menuju salib sebagai jalan penebusan bagi saya dan saudara. Perhatikan sejak umur 12 tahun, Yesus fokus ke rumah Bapaknya. Fokus kepada jalan salib, di tengah dia dicobai oleh iblis. Tetap menuju Yerusalem meskipun musuh ada di depan mata. Tetap mengambil cawan murka Allah meskipun dia bisa mundur di dalam pergumulan Getsemane. Bahkan seiring dengan itu Injil mencatat Yesus ditolak di Yudea, diusir dari Galilea, di Gadara, disuruh meninggalkan wilayah Gadara. Di Samaria Yesus ditolak pada waktu dia hendak tinggal di sana. Tapi Yesus tetap menuju salib. Walaupun diperlakukan dengan tidak adil. Sesungguhnya fokus di dalam mengikut Yesus harus dimulai dari keseriusan kita atas kesediaan kita untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup kita, berapapun harganya. Seperti tadi saya mengatakan, antara minat dan komitmen. Kalau kita minat, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau komitmen, you tahu harganya berapa? Apa yang harus saudara bayar? Apakah kita menghargai Yesus lebih dari kenyamanan yang kita miliki saat ini? Sekali lagi, apakah Yesus itu begitu penting atau terpenting di dalam kehidupan saudara? Penebusan itu sangat mahal, saudara. Penebusan itu sangat mahal. Yesus sudah menanggung rasa malu untuk menggantikan saya dan saudara. Kristus sudah mati untuk kita. Maka dikatakan kita harus hidup untuk Dia. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Saudara, seorang pendeta dari gereja Lutheran yang ada di Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer menuliskan satu buku yaitu The Cost of Discipleship. Dan di dalam satu bagian itu saudara-saudara ada satu kalimat yang dia katakan, anugerah yang murah adalah musuh bebuyutan gereja. Perjuangan kita saat ini adalah untuk anugerah yang mahal. Konteks pada waktu itu saudara, di dalam tengah penganiayaan gereja banyak sekali saudara merendahkan anugerah daripada Kristus. Gereja tidak menempatkan Kristus sebagai yang otoritas tertinggi. Jemaat Tuhan tidak menghormati kekudusan Kristus. Saudara, sehingga dikatakan gereja itu mengalami satu kondisi penurunan spiritual. Dan dikatakan anugerah dianggap murahan. Tapi kata Bonhoeffer, kita ini harus berjuang untuk anugerah yang mahal. Saudara, apakah engkau melihat bahwa Yesus itu begitu mahal menebusmu? Saudara, engkau sendiri yang tahu. Di dunia kita yang serba cepat ini saudara, banyak hal yang menarik perhatian kita. Kita ini saudara bisa mudah terjebak. Baik di dalam kesibukan sehari-hari, kita terjebak dengan berita-berita, isu, hoax. Kita teralihkan, kehilangan fokus hidup kita yang sebenarnya, yang seharusnya kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengasihi Tuhan. Seperti tertulis dalam Matius 22, hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, tetapi informasi dunia yang kita tinggali ini begitu cepatnya saudara, begitu cepatnya. Saudara, apalagi kita punya grup ya, saya juga punya grup banyak. Grup-grup saya itu ngirimin, wah banyak sekali saudara. Sebentar saja sudah kalau nggak dilihat, di WA itu birunya sudah banyak ya. Saudara mungkin juga ngalami ya. Kalau saudara mungkin sering ngirim sesuatu yang pada saya, mungkin saya nggak reply, nggak balas. Maaf saya nggak baca, saya skip. Pak itu penting. Bagi saya nggak penting. Kenapa? Mungkin itu isu, mungkin itu hoax. Kita nggak pernah tahu, saudara. Semakin saya membaca, semakin saya kepikiran. Semakin saya membaca, semakin saya
tergelitik ada apa, ada apa, ada apa. Paling saya hanya melihat misalnya nonton sebentar di Metro atau apa. Oh ini beritanya, ya sudah. Saudara-saudara, dunia ini memberikan banyak sekali perhatian-perhatian. Sampai maaf saudara, kita lebih banyak ngurusin berita di sini ketimbang ngurusin yang di sini. Saya kenal dengan satu orang yang setiap hari kadang-kadang mem-WA saya. Dia highlight Alkitabnya dan dia mempertanyakan, dia lingkari, mempertanyakan. Saudara-saudara, saya mengatakan ini orang jeli banget. Ada sesuatu yang memang bisa saya jawab, tapi ada hal-hal yang tentu kalau sudah jelas, ngapain saya jawab. Saudara, sekali lagi banyak hal yang membuat kita kehilangan fokus. Bukan kepada firman lagi. Hati-hati. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita belum selesai. Saya selalu berdoa untuk bisa finishing well. Tarikan nafas terakhir saya kepengen finishing well. Saudara-saudara, tapi masalahnya kita nggak pernah tahu kapan nafas terakhir itu ada. Tapi Ibrani mengatakan berlomba dengan tekun, fokus. Perlombaan yang diwajibkan, terus arahkan pandanganmu kepada Kristus. Kita bukan mensplit dunia kita, tidak. Tadi saya mengatakan pekerjaan kita itu milik Tuhan. Keluarga kita itu milik Tuhan, profesi kita itu milik Tuhan, harta kita itu juga milik Tuhan, semua itu milik Tuhan. Kita ini cuma dititipin saja. Saudara, bukan kemudian saudara menjadi seorang yang mengatakan saudara, ya udah kalau gitu tinggalkan dunia, kita bertapa semuanya. Bukan itu, Tuhan tidak memanggil kita seperti itu. Jadilah terang, jadilah garam. Nyatakan Kristus supaya orang lain mengenal Kristus. Kristus juga dikenal oleh orang lain melalui kita. Maka saudara, jika kita berfokus kepada Kristus, maka dia akan mendapatkan perhatian kita. Perhatikan yang saya tuliskan ini. Jika kita berfokus kepada Kristus, maka dia akan mendapat perhatian kita. Setuju? Saat kita fokus Kristus, Kristus akan mendapat perhatian kita. Kalimat kedua, kita berkonsentrasi pada Kristus dan firman-Nya. Pada waktu kita memperhatikan Kristus, tentu kita akan memperhatikan firman-Nya. Kristus akan menempati garis depan pikiran kita. Kalau fokusnya Kristus, maka konsentrasi kita kepada Kristus dan firman-Nya, maka Kristus sendiri akan menempati garis terdepan di dalam pikiran kita. Setuju? Maka itulah semakin kita dekat Kristus, keputusan apapun yang akan kita ambil berfokus pada Kristus itu menjadi baik dan benar. Baik dan benar. Saudara, kita bisa tersesat. Ada bahaya rohani. Godaan rohani setiap hari, kita bisa kehilangan fokus, kita bisa lemah, kita bisa bimbang, kita bisa khawatir, gelisah, stres. Setiap hari itu akan ada. Dunia menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan namanya cinta, kesenangan, kenyamanan, tetapi semua itu semu. Semua sementara, pada akhirnya itu akan mengecewakan. Itu dunia. Saudara-saudaraku, saya menutupnya untuk kita merenungkan di dalam menyambut Natal. Natal akan tiba. Pertanyaan saya adalah, apa fokus Anda merayakan Natal? Saya percaya saudara sudah punya agenda-agenda. Saya mau pergi ke sini, saya mau holiday ke sini, saya mau mengerjakan ini, that's okay. Tidak ada yang salah dengan planning saudara. Tapi pertanyaan saya, apa yang menjadi fokusmu? Fokus Natal itu apa? Apakah hari raya kekristenan yang dirayakan bersama-sama? Tidak. Seharusnya kita bertanya kembali, fokus kita adalah yang pertama.
harus menempatkan Kristus sebagai yang terutama dalam hidup kita, yang terpenting dalam hidup kita. Tatkala kita memfokuskan pandangan kita, hati pikiran kita kepada Kristus, maka kita akan memandang dunia ini secara berbeda. Saudara, ketika pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran Kristus, melihat yang lain itu secara berbeda, saudara. Tapi saya balik statement ini. Statementnya saya balik. Kalau saudara mementingkan dunianya, sudut pandangnya lebih banyak dari dunia, maka saudara akan melihat Yesus lain. Ngerti maksud saya ya? Ngerti ya? Kalau kita memfokuskan kepada Kristus, maka kita memandang dunia dengan cara berbeda, karena ukurannya dari Kristus kemudian ke dunia. Tapi dibalik, kalau kita tolak ukurnya dunia, maka akan melihat Yesus secara berbeda. Yesus tidak lebih daripada nabi mungkin, hanya sebagai guru yang baik mungkin. Hanya sebagai sesuatu yang memberi kenyamanan mungkin. Yang terakhir, bahwa sesungguhnya tatkala kita memfokuskan pandangan hati kita kepada Kristus, bukan saja kita akan melihat dunia yang lain, tetapi jika kita ingin tetap fokus pada Tuhan, pada Kristus, maka libatkanlah Tuhan di dalam kehidupan sehari-harimu. Tetaplah fokus. Pekerjaan apapun fokusnya kepada Kristus. Ini kerjaannya Tuhan. Ini bisnis yang dipercayakan, ini miliknya Tuhan. Ini kekayaan, ini miliknya Tuhan. Ini semua miliknya Tuhan. Anak-anakku, cucuku, menantuku, keluargaku, semua miliknya Tuhan. Maka kita melihatnya dengan berbeda. Karena ini miliknya Tuhan, maka saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Maka karena ini miliknya Tuhan, apa yang harus bisa saya lakukan, saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari libatkan Kristus, supaya Tuhan boleh menolong kita. Amin.